Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin menjelaskan tentang kualitas pelayanan di Hotel Ladera Purwakarta. Saya Adeline Viniko Yonita ingin menjelaskan sedikit tentang profil singkat Ladera Hotel Purwakarta. Ladera Hotel Purwakarta adalah sebuah hotel yang lokasinya strategis di area lokal paling terkenal di kota Purwakarta. Hanya berjarak sekitar 1,1 km dari pusat kota. Lokasi properti yang strategis ini memastikan para tamu dapat menuju ke tempat-tempat menarik dengan cepat dan mudah karena lokasinya yang strategis. Nama saya Fauzi Ahmad Riyadi. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanannya. Faktor yang mempengaruhi pelayanan ialah dimulai dari karyawan hotel itu sendiri. Contohnya di Hotel Ladera. Dengan adanya kinerja dari karyawan Hotel Ladera yang menjadi lebih baik dalam pelayanan, seperti harus memiliki sikap integritas atau kejujuran, mematuhi kebijakan dan peraturan perusahaan, profesional dalam menjalankan tugasnya dengan baik dan benar, dan sehat secara jasmani dan rohani. Selain itu juga, faktor lainnya yang mempengaruhi dari pelayanan ialah seperti dari kualitas produk Hotel Ladera, seperti kebersihan kamarnya. Dengan kebersihan kamar yang bersih dengan nuansa yang asri, dapat terkesan seperti terasa di rumah dengan taman yang ada di sekitarnya. Nama saya Dandi Dermawan. Selanjutnya, banyaknya job desk yang diberikan manajemen hotel kepada karyawan sehingga dalam mengerjakan segala urusan pelayanan jadi kurang kompetitif untuk memberikan pelayanan kepuasan yang lebih terhadap tamu yang telah menginap. Pihak hotel kurang menjaga operasionalisasi hotel secara murni dan konsekuen sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada. Kurangnya menciptakan pelayanan kenyamanan bagi para pelanggan. Alangkah baiknya pihak hotel memperluas sarana pelayanan tamu hingga seluruh departemen. Terakhir, kurangnya fasilitas di hotel seperti kolam renang dan ruang fitness itu akan mempengaruhi kurangnya terhadap pelayanan itu sendiri. Nama saya Suwi Purwakasi. Berikut kualitas pelayanan di Ladera Hotel. Ladera Hotel selalu menerapkan kepada staf karyawan atau SDM yang bekerja di sana untuk selalu memperlakukan tamu seperti raja, menjunjung tinggi kepuasan tamu nomor 1. Karena Ladera Hotel merupakan hotel yang tidak begitu besar, tetapi Ladera Hotel terkenal akan kebersihan dan juga keramahan para stafnya. Untuk sikap pelayanan yang selalu ditekankan owner kepada stafnya adalah senyum, sapa, salam, dan juga sopan. Moto itulah yang harus diterapkan staf setiap harinya untuk melayani para tamu. Lalu untuk kualitas pelayanan di Ladera Hotel diukur dari TERA dengan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, tangible. Tampilan atau sesuatu yang terlibat mata baik bangunan atau penampilan karyawannya. Empati, mengerti dan memahami apa yang diinginkan tamu sesuai kebijakan dan aturan Ladera Hotel. Responsif, tangkap dan cepat menindaklanjuti keinginan tamu sesuai aturan Ladera Hotel dan kebijakan Ladera Hotel. Assurance atau jaminan, berikan rasa nyaman dan aman kepada tamu. Yakinkan tamu jika menginap di Ladera Hotel akan merasa nyaman dan aman. Yang dijelaskan rekan saya Sufi ialah kualitas pelayanan Hotel Ladera yang diterapkan pada karyawannya. Karyawan Ladera Hotel memberikan rasa aman dan nyaman kepada pelanggan sehingga
pelanggan ingin kembali menginap ke Ladera Hotel. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika staf menjadi sangat profesional berkat kekompakan dan manajemen Hotel Ladera. Maka dari itu, untuk menunjang kinerja karyawan hotel menjadi lebih baik juga, Ladera Hotel memiliki beberapa kriteria yang bagus yang harus dimiliki oleh staf atau SDM yang bekerja. Berikut ini akan saya jelaskan. Yang pertama, integritas atau jujur. Semua karyawan hotel Ladera harus bersikap jujur dalam berbagai hal, terutama dalam menjalankan tugas, terutama dalam hal pencatatan keuangan. Yang kedua, loyalitas. Semua karyawan hotel Ladera patuh terhadap aturan dan kebijakan perusahaan. Semua karyawan hotel Ladera patuh terhadap atasannya masing-masing. Yang ketiga, profesional. Profesional di sini ialah mampu menjalankan tugas atau job desk dengan baik dan benar. Yang keempat ialah sehat jasmani dan rohani. Karyawan hotel Ladera harus bisa mengatur waktu untuk menjaga kesehatan tubuh baik jasmani ataupun rohani. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dina Evita Januarti. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa yang sudah saya analisa, yaitu saya menganalisa SWOT di hotel bernama Ladera Hotel Purwakarta. Jadi untuk yang pertama, strength atau kekuatan yang ada di Ladera Hotel itu atau kelebihan di Ladera Hotel itu sendiri adalah yang pertama, Ladera Hotel itu menawarkan suasana yang terasa seperti di rumah. Jadi tuh pemandangan di sekitar Ladera itu tuh ada taman dan juga musik Sunda yang mengiringi, sehingga suasana hotel tersebut menjadi terasa nyaman dan tentram. Lalu yang kedua, tempatnya tersendiri. Tempatnya sangat strategis, dekat dengan pusat kota. Dia juga dekat dengan salah satu destinasi favorit yang ada di Purwakarta, yaitu Air Mancur Sri Baduga. Air Mancur Sri Baduga itu salah satu air mancur terbesar se-Asia Tenggara. Lalu untuk akses ke tol, lalu untuk akses ke destinasi-destinasi lainnya juga cukup dekat gitu. Lalu yang ketiga, dalam segi pelayanannya, Ladera Hotel Purwakarta selalu menanamkan kepada karyawannya untuk memperlakukan tamunya sebaik-baiknya dengan konsep 5S, yaitu senyum, salam, sopan, dan santun. Lalu untuk hidangan di Ladera tersendiri itu juga cukup beragam untuk hotel sekelas bintang 2. Lalu yang terakhir adalah kamar di Ladera selalu upgrade. Kira-kira tuh 2-3 tahun mereka selalu upgrade tampilan kamarnya gitu. Entah tampilan layout kamarnya atau interior dari kamarnya itu sendiri. Lalu kelemahannya adalah pertama-tama kelemahan dari Ladera Hotel Purwakarta adalah pemasaran di media sosialnya yang masih kurang. Mungkin karena hotel ini itu masih hotel bintang 2, jadi mungkin target pasarnya masih belum luas. Jadi mungkin target pasarnya hanya target pasar yang sekitaran ada di daerah Purwakarta, atau mungkin target pasarnya juga cuman orang-orang yang dari luar kota gitu, yang mungkin mau bersinggah atau transit gitu. Jadi belum terlalu luas target pasarnya, sehingga mereka memang mungkin belum melakukan pemasaran di media sosial. Jadi, tapi menurut saya ini termasuk kekurangan. Jadi masih kurang dan konservatif dibandingkan dengan hotel lainnya. Tapi kalau untuk di Purwakarta itu sendiri, ini termasuk bagus sih. Lalu yang kedua adalah kurang pembaruan menu yang ada di Ladera Hotel. Kira-kira mereka itu baru melakukan pembaruan menu cuman setahun sekali atau 2 tahun sekali, dan itu tuh menunya tuh nggak variatif gitu. Cuman mungkin balik lagi, mungkin karena ini hotelnya masih yang hotel yang biasa, jadi masih dimaklumin gitu. Lalu yang kedua adalah opportunities. Jadi mereka itu peluangnya mereka itu kayak keuntungannya mereka tuh memiliki tamu tetap, karena mereka itu bekerja sama dengan perusahaan atau pabrik sekitar. Jadi kalau ada karyawan yang dari luar kota terus kerjanya di perusahaan itu, jadi pasti dia menginapnya di Ladera, karena mereka tuh udah kerja sama bikin semacam surat agreement gitu. Jadi kalau misalnya datang ke Purwakarta pasti nginapnya di Ladera. Lalu keuntungan yang kedua adalah banyak tamu luar kota yang memilih Ladera Hotel, karena Ladera Hotel salah satu hotel terbersih di Purwakarta, dan itu tuh berdasarkan tamu-tamu yang bilang gitu kalau Ladera termasuk hotel yang bersih kalau dibandingin hotel-hotel yang ada di sekitar Ladera. Lalu yang ketiga, memiliki hubungan baik dengan pemerintah, karena Ladera dimasukkan ke dalam rekomendasi untuk penginapan di Purwakarta oleh pemerintah setempat. Jadi di Ladera tuh kayak ada satu plang gitu, itu tuh kayak rekomendasi by pemerintah gitulah. Jadi direkomendasikan oleh pemerintah.
Lalu kekurangan yang ada di Ladera itu sendiri adalah Ladera itu belum memiliki kolam renang, tapi memang itu bukan suatu hal yang wajib, cuman itu menjadi suatu kekurangan karena beberapa tamu mungkin akan bertanya ada kolam renang nggak, ada kolam renang nggak, dan nggak ada di situ. Jadi mungkin itu salah satunya. Jadi agak sedikit membuat tamu berkurang gitu daya tariknya. Lalu untuk traits atau kekurangan yang lainnya adalah selain tidak memiliki kolam renang, mungkin karena dia dekat dengan pusat kota. Jadi ini Hotel Ladera, lalu di depannya itu jalan raya yang benar-benar besar gitu. Jadi itu mungkin jadinya agak sedikit berisik kalau misalnya kita ngambil kamar yang di depan. Tapi nggak begitu kedengaran banget, tapi itu termasuk mungkin menjadi kekurangan. Mungkin itu bisa jadi tambahan juga kalau misalnya kayak dibuat jadi kedap suara atau kayak gimana. Mungkin itu saja kekurangan-kekurangan, mungkin kelebihan, kelemahan, dan juga atau analisa SWOT yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir ada matriks. Yang pertama di sini ada strategi peluang berdasarkan kekuatan, yaitu adalah penambahan pelayanan berupa tour guide, bisa dari bekerja sama dengan pemerintah atau perusahaan sekitar. Karena lokasi hotel yang strategis, banyak peluang untuk tamu yang ingin jalan-jalan. Yang kedua ada strategi berdasarkan peluang untuk mengatasi kekurangan, yaitu karena memiliki hubungan baik dengan banyak pihak, bisa melakukan promosi media sosial dengan mereka. Yang ketiga ada strategi untuk mengatasi ancaman, yaitu dengan bekerja sama dengan waterpark terdekat untuk memberikan potongan harga bagi tamu yang menginap di hotel tersebut, sehingga tidak masalah jika tidak ada kolam renang di hotel. Yang terakhir adalah strategi untuk mengatasi kekurangan dan mencegah ancaman, yaitu melakukan pembangunan berupa kolam renang. Sekian materi yang kami bawakan, sampai jumpa di tugas berikutnya.